Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan bahagia tentunya. Baik, pada kesempatan kali ini sebagai pertemuan yang berikutnya ada materi fikih darah wanita. Pernah saya sampaikan bahwa materi ini akan saya sampaikan di awal-awal perkuliahan ya, paling tidak di hari ke atau pertemuan kedua gitu ya. Baik, fikih darah wanita itu apa sih? Kenapa kok ada fikih darah wanita? Nah, dilihat dari judul ini maka kita tahu bahwa pembahasan ini adalah tentang darah gitu ya. Darahnya siapa? Darah wanita. Nah, meskipun ini adalah darah wanita, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa mahasiswa laki-laki harus mempelajarinya. Baik, yang pertama, seorang perempuan itu sangat istimewa, maka pahamilah perempuan, begitu kira-kira. Kenapa? Salah satunya kalau kita runtut dari perjalanan hidup seorang perempuan, ternyata seorang perempuan ini dalam perjalanan hidupnya mengeluarkan cairan yang beragam, cairan yang macam-macam nih, dan mengeluarkan air atau cairan yang tak bisa tergantikan oleh apapun. Apa saja itu? Yang pertama adalah cairan atau air ketuban ketika mengandung. Jadi seorang perempuan yang hamil, yang mengandung itu ada memproduksi cairan ketuban, dan ini sebagai perlindungan untuk janinnya. Nah, kemudian ketika melahirkan air ketuban ini akan keluar begitu. Yang kedua adalah air darah saat melahirkan. Jadi mengeluarkan cairan darah ketika melahirkan. Dan perempuan yang melahirkan itu sudah berdarah-darah itu, dan ini tidak ada yang bisa menggantikan. Tidak ada yang menggantikan peran perempuan seperti itu. Yang ketiga, air susu atau cairan susu saat perempuan menyusui. Ini juga tidak akan tergantikan sampai kapanpun, tidak akan bisa menggantikan seorang perempuan menyusui. Yang dianugerahi kemampuan menyusui hanyalah perempuan. Berikutnya, air keringat saat merawat. Seorang ibu merawat anak tentu dengan cucuran keringat yang luar biasa. Ini juga tidak bisa tergantikan. Yang terakhir adalah air mata saat berdoa. Nah, ini beberapa renungan untuk kita bisa memahami perempuan, bahwa perempuan itu memang istimewa dan harus dipahami. Nah, itu pengantar saja. Maka ketika kita membahas perempuan, dalam hal ini adalah darah perempuan, ini banyak sekali kepentingan atau urgensinya. Sangat penting memahami darah perempuan atau darah wanita. Yang pertama adalah bahwa memang sudah menjadi sunatullah atau hukum Tuhan, hukum Allah, bahwa memang perempuan itu mengeluarkan darah gitu dalam siklus hidupnya untuk wanita normal begitu. Dan kenormalannya ini juga menjadi indikasi sesuatu, indikasi kemampuan melahirkan, kemampuan hamil, kesuburan, dan seterusnya. Jadi memang darah wanita ini adalah sebuah sunatullah yang memang sudah suatu sistem yang sudah diciptakan oleh Allah. Yang kedua adalah di dalamnya ada ketentuan hukum yang berlaku. Jadi tidak begitu saja darah wanita itu keluar, begitu saja, tidak ada yang perlu diperhatikan, tidak. Tapi ketika darah perempuan atau darah wanita itu keluar, ada ketentuan hukum di dalamnya. Dan yang ketiga, ini termasuk terkait dengan persoalan ibadah, sehingga ini sangat penting untuk diperhatikan bagaimana ketentuan-ketentuan tentang darah perempuan. Dan yang terakhir, persoalan darah wanita ini adalah sebuah persoalan yang sangat kompleks. Artinya harus dipahami secara detail karena kasus orang per orang, per individu perempuan itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Dan ini persoalan yang kompleks karena terkait dengan hukum dan ibadah kita. Berikutnya adalah hukum mempelajari fikih darah perempuan. Yang pertama adalah
bagi perempuan itu sendiri merupakan hukumnya adalah fardu ain, wajib atas dirinya. Sementara bagi laki-laki adalah kewajibannya adalah mengajarkan pada istri dan keturunannya. Kalau barangkali perempuannya itu tidak memiliki pengetahuan, jadi laki-laki ini memiliki kewajiban. Kenapa kok laki-laki memiliki kewajiban? Karena laki-laki ini adalah sebagai memiliki tanggung jawab pada keluarganya untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Jadi hukum mempelajari fikih darah wanita ini adalah wajib, baik itu bagi perempuan maupun laki-laki. Lalu fikih darah wanita itu apa? Kalau fikih sudah pernah kita bahas kemarin. Fikih ini artinya adalah sebuah pemahaman, ya. Kemudian kalau fikih darah wanita berarti ilmu atau pemahaman yang menjelaskan, yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan darah yang dikeluarkan wanita. Kita tahu ada beberapa macam darah perempuan, ya. Setidaknya ada 3 kalau dari sisi hukum fikih. Yang pertama adalah haid, kemudian nifas, dan istihadah. Ada lagi darah namanya wiladah. Tapi wiladah ini adalah darah yang menyertai bayi yang dilahirkan. Jadi namanya darah wiladah. Ini darah yang menyertai kelahiran seorang bayi. Tetapi itu nanti bisa termasuk nifas, bisa termasuk kategori nifas, istihadah ataupun haid, begitu ya. Yang pertama, jadi kalau secara fikih pembagiannya adalah ada 3, haid, nifas, dan istihadah. Haid ini adalah darah yang sehat, darah yang keluar pada perempuan yang sehat, bukan disebabkan karena persalinan atau proses melahirkan. Dan haid ini terjadi pada masa-masa tertentu, tidak sembarangan. Artinya ketika perempuan mengeluarkan darah, ini kategori haid, itu ada siklus yang berlaku, tidak sembarangan keluar kapan saja, itu tidak, tapi ada siklus secara biologisnya, itu ada. Kebanyakan siklusnya bulanan, begitu. Kemudian yang kedua adalah darah nifas. Darah nifas ini keluar mengiringi persalinan. Kalau tadi yang saya sebut wiladah itu adalah yang berbarengan dengan bayi. Nah, itu wiladah, bayi lahir itu kan dilumuri darah, nah itu adalah darah wiladah. Tapi kalau darah nifas itu keluar mengiringi persalinan. Ketika persalinan sudah selesai, kemudian bersih, dan darah-darah yang keluar setelah persalinan itu namanya darah nifas. Darah ini sebelum persalinan adalah haid jika perempuan itu bersambung dengan haid. Dan ini termasuk darah istihadah jika tidak bersambung dengan haid. Begitu. Jadi ada perempuan hamil yang haid, begitu. Ada perempuan hamil yang tetap mengalami siklus haid, itu ada. Nah, kalau darah persalinannya itu bersambung dengan haid sebelum melahirkan, maka itu disebut haid, gitu. Ketika darah yang bersamaan melahirkan itu. Tapi kalau itu tidak bersambung dengan haid, itu namanya istihadah, gitu. Kemudian darah istihadah adalah darah yang keluar dari perempuan selain waktu haid dan nifas. Darah yang keluar selain waktu haid dan nifas. Ini darah yang tidak normal. Jadi ketika istihadah ini biasanya misalnya perempuan mengalami haid pada masa yang lama, gitu. Nah, ada batasan-batasan maksimum haid dan itu melampauinya, maka itu termasuk istihadah. Atau melampaui batas maksimal hari nifas, maka itu termasuk istihadah. Berikutnya, kalau dilihat dari tinjauan medis, bagaimana karakteristik dari darah haid, nifas, dan istihadah, itu karakteristiknya berbeda. Jadi kalau kita lihat darah itu secara umum warnanya merah, tapi kalau darah perempuan ini sangat unik, beda-beda warnanya. Kapan itu darah disebut haid, itu warnanya akan berbeda dengan warna ketika nifas.
dan akan berbeda pula ketika istihadah. Itu tinjauan dari sisi medis. Yang pertama, darah haid ini kalau dilihat dari komposisinya, dia mengandung campuran, dia termasuk campuran dari hasil penumpukan sisa-sisa desquamasi atau sisa-sisa pengelupasan lapisan endometrium uteri, yaitu ini lapisan bagian rahim, tempat menempelnya ovum atau sel telur. Kemudian ini juga berupa bekuan darah, cairan dan lendir, serta bakteri dan mikroorganisme. Ini darah haid. Jadi memang haid itu adalah sisa-sisa dari penumpukan atau pengelupasan dari kulit dinding rahim. Ya, dinding rahim ini tempat untuk menempelnya ovum. Ketika ovum atau sel telur itu tidak mengalami pembuahan pada masanya, ketika dia sudah matang, kemudian dia akan mengalami pengelupasan. Nah, pengelupasan ini menghasilkan cairan, kemudian ada bekuan atau gumpalan-gumpalan darah, dan juga lendir dan bakteri serta mikroorganisme yang lain. Itu karakteristik atau kandungan dari darah haid. Maka darah haid ini sering dibilang sebagai darah kotor, begitu. Kemudian darah nifas ini adalah pendarahan bercampur discharge atau getah atau lendir dari daerah kemaluan yang keluar setelah proses persalinan. Jadi ini kalau nifas ini dia tidak merupakan sisa-sisa seperti haid tadi, dia hanya sisa-sisa dari persalinan, ya, dia darah yang bercampur dengan lendir di area kemaluan yang ini keluar karena proses persalinan. Kemudian kalau istihadah itu adalah pendarahan dari kemaluan dan ini bukan termasuk haid, terjadi di luar siklus dari haid. Umumnya sama dengan darah yang mengalir pada tubuh manusia secara normal, jadi seperti darah luka. Maka warnanya pun nanti akan berbeda kalau istihadah, nifas, dan haid.